Pulau-pulau yang bernilai strategis difungsikan sebagai kapal induk yang bisa dimanfaatkan untuk menampung pesawat tempur, pesawat transportasi, dan dermaga kapal serta pembangunan sarana prasarana pendukung logistik lainnya untuk keperluan pertahanan. Demikian dikatakan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantio saat meninjau rencana pengembangan kekuatan di dermaga Pangkalan Angkatan Laut Pulau Biak, Papua. Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantio menyampaikan rencana membangun pangkalan-pangkalan baru untuk memperkuat kawasan Indonesia dalam menunjang dan mensukseskan program poros maritim dunia dengan memanfaatkan pulau-pulau yang memiliki nilai strategis sebagai kapal induk. Contohnya Natuna terdepan di wilayah barat, Biak di timur langsung ke Pasifik, Morotai di utara, dan Saum Laki di selatan. Kunci dari poros maritim itu adalah kita menguasai atau mengendalikan laut dan udara. Nah, di sini kan kosong. Di sini kan nggak ada pesawat tempur, nggak ada apa. Nah, padahal landasannya sudah ada. Jadi kita akan membuat pangkalan-pangkalan baru, tetapi memanfaatkan yang sudah ada. Seperti Biak, Morotai, bangunan-bangunan tadi kan saya lihat, saya turun, besinya masih bagus. Ya kita nggak usah bangun baru lagi. Itu aja kita renovasi gitu. Berarti ada penambahan armada seperti pesawat atau apa? Ya pasti. Yang sementara terpusat di Madiun, Makassar, Riau itu kan sebagian harus rata karena sekarang kita tidak bisa memprediksi musuh dari mana. Kayak gitu. Pasti musuh kan akan melihat tempat yang kosong mana kan. Nah itu segera kita isi. Kan di Indonesia banyak juga daerah-daerah terpencil. Terus Biak juga. Biak itu kan paling ujung. Urgensinya Biak di antara tempat pembangunan lainnya apa? Contohnya Natuna terdepan di wilayah barat, agak ke utara kan gitu. Biak di wilayah timur, langsung ke lautan Pasifik. Morotai di wilayah utara, kan gitu. Saum Laki di bawah selatan. Langsung pembangunan Jalan Mamugu-Wamena, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantio didampingi Asop Panglima TNI Majen TNI Fransen G. Siahaan, Aslok Panglima TNI Marsda TNI Nugroho Prang Sumadi, Aster Panglima TNI Majen TNI Wiyarto, Kapuspen TNI Majen TNI Tatang Sulaiman, dan Pangdam 17 Cendrawasih Majen TNI Hinsa Siburian melakukan kunjungan kerja ke wilayah timur Indonesia, tepatnya di Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Papua, Rabu 29 Desember 2015. Sama rombongan Panglima TNI kemudian tiba di Koramil 170708 Agats. Romantisme Jenderal TNI Gatot Nurmantio bangkit ketika bertemu dengan beberapa prajurit TNI yang pernah ditemuinya saat menjadi Dandim 1707 Merauke. Setelah disambut dan ramil dan menyelami segenap anggota, Panglima TNI meninjau rumah prajurit yang tak jauh dari kantor Koramil 1707, dilanjutkan dengan mendengarkan pendapat para prajurit. Itu, siap. Dikasih 1 bulan di tempat kan, wajar-wajar saja dia. Karena dia kerja 24 jam di sini semuanya. Setuju nggak? Setuju! Kalau dia suruh cuti, kemana dia pergi? Siap. Ongkos ke Makassar berapa? 5 juta. 5 juta PP? Sekali pergi. Sekali pergi atau belum pergi? Belum pergi. Baru pergi? Lewat mana? Timika? Pesawat Bapak 2 juta, PP 4 juta. Dari sini ke Timika naik apa? Akan membentuk kekuatan armada ketiga yang akan dipusatkan di Papua, yang dibentuk untuk menjawab tantangan global yang semakin berat.
yang juga merupakan bagian dari upaya TNI untuk melakukan penyebaran pasukan dan pangkalan agar tidak terpusat di Jawa. Hal itu dipaparkan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio usai penutupan rapat pimpinan nasional TNI 2017 yang digelar di Mabes TNI Jakarta pada 19 Januari. Di mana sejumlah program strategis dihasilkan, penempatan armada itu difokuskan di wilayah terdepan Indonesia, guna meningkatkan pengawasan terhadap gangguan keamanan yang mengancam NKRI. Karena saat ini TNI Angkatan Laut baru memiliki 2 armada, yakni Armada Kawasan Barat yang berada di Jakarta dan Armada Kawasan Timur yang berada di Surabaya. Tapi armada baru, armada 3 itu harus dilakukan. Karena kita tahu kita hanya berorientasi pada armada timur saja. Maka perlu ada armada satu lagi tempatnya di sekitar Papua. Pembentukan Armada 3 TNI ditargetkan bisa terwujud di tahun 2017, di mana saat ini TNI tengah mengkaji segala kebutuhan, yang nantinya laporan akan diserahkan kepada Presiden untuk keputusan persetujuan. Dari Jakarta, Amir Musa, Rizalul Fikri, Kantor Berita Antara mewartakan. Joko Widodo meminta TNI untuk antisipasi perubahan-perubahan global, termasuk persiapan dari dampaknya. Antara lain segera mengadakan penyesuaian penyebaran pasukan-pasukan dan pangkalan-pangkalan yang tidak tersentral di Jawa dan segera melaporkan kesiapan tersebut, ungkap Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio usai Rapim TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis, 19 Januari 2017, malam. Untuk itu, Gatot pun memerintahkan kepada jajarannya agar segera menggelar Rapim di masing-masing matra. Segera lakukan Rapim tingkat angkatan baik AD, AL, dan AU. Segera lakukan percepatan untuk pembangunan, kontrak-kontrak sehingga membantu perputaran ekonomi, ucapnya. Dan yang penting adalah penyebaran dari pangkalan-pangkalan difokuskan kepada tempat-tempat terpinggir agar bisa membuat sentra-sentra ekonomi baru, tambah Gatot. Saat ditanya mengenai penyebaran pangkalan-pangkalan, Panglima TNI mengatakan ke depan pembangunan difokuskan pada pembentukan Komando Armada, TNI AL. Sementara itu pembentukan Kodam-Kodam, TNI AD, dan Komando Operasi, TNI AU, belum akan dilakukan dulu. Pembentukan Kodam-Kodam baru, kemudian Koops baru tidak. Tapi, Komando Armada baru, pembentukan Armada II harus dilakukan, jelas Jenderal Bintang 4 itu. Saat ini TNI AL memiliki 2 komando armada yaitu Komando Armada Barat, Koarmabar, yang berada di Jakarta dan Komando Armada Timur, Koarmatim. Pembentukan Komando Armada baru akan membantu pemerataan pembangunan dan ekonomi sesuai dengan harapan Jokowi, termasuk juga untuk menunjang program tol laut. Karena kita tahu kita, selama ini, hanya berorientasi pada Armada Timur saja. Maka perlu ada armada satu lagi, tempatnya di sekitar Papua, kata Gatot. Pembentukan Komando Armada baru ini sebetulnya bukan rencana baru. Penambahan Komando Armada TNI AL itu sejalan dengan rencana pembentukan Kogabwilan, Komando Gabungan Wilayah Pertahanan. Ini juga sudah masuk dalam rencana strategis, Renstrat, TNI untuk memenuhi minimum essential force, MEF. Lalu kapan Komando Armada baru ini dibentuk? Jadi semua pembentukan rencana ini harus dilaporkan kepada Presiden. Kemudian dianalisa dan diputuskan bersama-sama baru dilangsungkan, jawab Panglima TNI belum bisa memastikan. Meski begitu, Gatot yakin pembentukan Komando Armada di Papua akan segera terrealisasi.